bulan Januari ini udah tahun 2021 nih. Cepat banget waktu berlalu rasanya ya. Kalau buat yang pendengar yang udah biasa dengerin siaran saya hari ini mau lanjutin sharingnya. Tapi hari ini kita lagi nggak lanjutin seri yang Amsal. Jadi kita break dulu, nanti ngomong yang lain. Hari ini judulnya itu 5 penyebab utama kegagalan keuangan. 5 penyebab utama kegagalan keuangan. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Chang Lao She. Saya bukan pendeta, saya bekerja sebagai konsultan keuangan. Saya jual produk keuangan. Saya bergereja di Jakarta City Blessing, Green Lake. Saya punya channel YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kalau misalnya siaran-siaran kemarin belum denger, atau kalau nanti yang ini ketinggalan, bisa subscribe ke channel saya YouTube. Saya juga punya IG, di IG sama di YouTube saya ada renungan harian. Saya bikin renungan harian juga. Kalau yang Kelimpahan Alkitabiah yang setiap hari Sabtu ini bicara soal keuangan doang. Hal-hal teknis dan hal-hal rohani soal keuangan. Karena keuangan ya bidang saya, sini pekerjaan saya. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai 5 penyebab kegagalan keuangan. Sebelum kita bahas penyebabnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebetulnya yang namanya kegagalan keuangan. Banyak orang sebetulnya gagal keuangan dan mereka tidak sadar. Gawat tuh. Kalau kita punya masalah, kita tahu masalahnya apa, kan kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau orang udah sakit, nggak tahu sakit, kalau dia sakit ini rada gawat nih. Tahu-tahu dicek dokter sudah stadium 4 kanker gitu. Waduh, gawat. Nah, banyak orang itu sebetulnya secara keuangan nggak sehat, tapi mereka nggak sadar. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kan kita harus tahu nih, apa itu namanya kegagalan keuangan. Orang itu mestinya dia itu punya yang namanya kemerdekaan keuangan. Kemerdekaan keuangan. Apa itu kemerdekaan keuangan? Kemerdekaan keuangan itu adalah suatu keadaan di mana kita itu nggak bergantung secara finansial sama orang lain. Sekali lagi, kemerdekaan keuangan itu artinya kita tidak bergantung kepada orang lain secara finansial. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita ini punya pekerjaan, kita bisa hidup dari pekerjaan kita nggak perlu hutang, kita nggak perlu berharap dari orang lain, kita nggak usah dapat pinjaman atau kita nggak disubsidi sama orang lain. Itu namanya kemerdekaan keuangan. Nah, kemerdekaan keuangan ini juga sesuatu yang harus terjadi sampai nanti kita mati. Jadi bukan sekarang doang nih. Banyak orang itu gagal karena mereka tidak pernah berpikir soal masa depan. Banyak orang itu gagal karena mereka nggak pernah berpikir soal masa depan. Jadi kalau misalnya orang nggak mikir masa depan, ya dia hiduplah kayak besok adalah hari terakhir di dalam hidupnya, setiap gajian habis misalnya, jangan heran nanti begitu dia nggak bekerja lagi, bangkrut. Kenapa ya? Karena cara pakai duitnya nggak benar. Nah, ini adalah salah satu masalah di dalam keuangan orang. Menurut survei, ini ada survei di Indonesia, itu orang yang umur 65 tahun itu di Indonesia yang punya duit, yang bisa hidup, yang punya kemerdekaan keuangan itu cuma 5%. Sisanya itu paling banyak bergantung sama orang lain. Ya anaknya lah, terutama ya anaknya lah. Ada juga yang masih bekerja nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita harus bergantung secara keuangan kepada orang lain. Catat ya, orang lain ya. Kalau kita bergantung sama Tuhan itu ya harus, jelas dong. Kan berkat kan datang dari Tuhan. Tapi kalau sama orang, ini masalah. Kenapa? Karena Tuhan itu bilang di dalam Amsal. Amsal bilang bahwa orang yang berhutang itu adalah budak dari orang yang menghutangi.
Tuhan gak mau ada orang menjadi budak. Sekali lagi, orang yang berhutang adalah budak dari orang yang menghutangi. Tuhan gak mau seorang pun menjadi budak. Tuhan gak mau seorang pun menjadi budak. Gak mau. Jadi oleh karena itu, kita mesti punya kemerdekaan secara finansial. Nah, salah satu aplikasinya adalah kalau bisa kita beli apa-apa cash. Uang tunai kalau bisa. Beli rumah cash, beli mobil cash. Kalau bisa ya, ini nggak harus, tapi kalau bisa. Kenapa? Karena ada resiko. Bagaimana sih implikasinya? Begini, misalnya kita beli rumah pakai kredit. Saya nggak bilang kita nggak boleh kredit rumah ya, jangan salah nih. Saya sendiri pun kredit rumah. Tapi ada bedanya dalam faktor resiko. Kan Amsal bilang nih, orang yang berhutang itu adalah budak dari orang yang menghutangi. Nah, waktu saya beli rumah kredit, saya tanda tangan perjanjian di bank, saya tanda tangan perjanjian di hadapan notaris bahwa saya berhutang sekian uang kepada bank yang akan saya bayar setiap bulannya sekian. Nah, kalau misalnya saya gagal dalam membayar itu, akan terjadi sesuatu. Apa itu? Pertama, ada kemungkinan bahwa rumah saya akan disita. Setelah disita, rumah itu akan dilelang. Setelah dilelang, itu kalau misalnya harga lelangnya ternyata sama utang saya kurang lebih sama, saya nggak dapat apa-apa lagi. Artinya semua cicilan yang udah saya bayar di depan itu, duitnya hilang, angus. Anda bayangkan kalau misalnya Anda sudah mencicil rumah selama 10 tahun, tinggal 5 tahun lagi lunas. Tapi 5 tahun tuh kita udah gak ada duit lagi, kita gak bisa bayar lagi, akhirnya rumah disita dan kita dapat 0. Apa rasanya? Sedih ya? Nah, ini bukan sesuatu yang bohong. Ini adalah sesuatu yang nyata-nyata terjadi. Ada orang-orang di luar sana yang bisa kehilangan rumahnya karena ini. Nah, tetapi kalau misalnya kita punya bisnis, kita punya pekerjaan semua baik, ya oke, nggak ada masalah. Karena rumah itu kan kita bisa bilang sebagai investasi. Lama-lama kan harganya naik. Jadi saya nggak bilang bahwa nggak boleh. Jelas ya, saya nggak bilang nggak boleh berhutang. Saya nggak bilang nggak boleh beli rumah kredit. Saya nggak bilang begitu. Saya cuma bilang, Amsal bilang, orang yang berhutang adalah budak dari orang yang menghutangi. Bagaimana kita mau terapkan ini dalam hidup kita sehari-hari, itu terserah Anda. Nah, banyak hal lagi yang nggak disadari adalah orang suka beli mobil bekas kredit. Ini adalah sesuatu yang sangat merugikan konsumen. Orang nggak sadar. Saya ini orang keuangan, jadi saya tahu persis. Kalau kita beli mobil baru, itu bunganya biasa nggak terlalu tinggi. Paling tinggi 1 tahun 5%. Tapi kalau kita beli mobil bekas, itu paling kecil bunganya 1 tahun 8-9%. Jadi Anda bayangkan kalau Anda beli mobil bekas, misalnya harganya 200 juta, mobil barunya 300 juta misalnya, sama-sama kredit, sama-sama jangka waktunya, nanti bisa-bisa harga mobil baru dan harga mobil bekas itu bayarnya sama. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah permainan leasing. Leasing company itu dapat uang caranya begini. Nah, kalau misalnya kita mau beli beli mobil bekas ya. Kita pergi ke sana. Akan ada 2 macam harga. Kalau kita beli kredit sekian, kalau kita beli cash sekian. Cash pasti lebih mahal. Kenapa? Karena leasing company mengenakan bunga yang tinggi terhadap mobil itu, mereka menjanjikan komisi kepada orang yang jual mobil itu. Jadi pedagang mobil bekas itu ya dia udah dapat untung dari mobilnya, dia dapat untung lagi dari perusahaan leasing. Oleh karena itu, kemungkinan besar dan pedagang mobil rata-rata mereka akan berusaha untuk menjual mobil itu secara kredit.
supaya mereka bisa untung lebih besar. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita harus sadari kalau kita mau beli mobil misalnya. Gitu. Jadi bagaimana dong? Ya kalau kita punya uang dan uangnya kita nggak puter, lebih baik kita beli cash. Lain kalau misalnya kita bisnis, kita butuh uang, kita butuh perputaran, ya kita beli itu aja, beli baru yang bunganya lebih kecil. Kita hitung dulu lah intinya lah, kita harus hitung. Nah, jadi hari ini saya mau bahas, kita udah mau masuk ke topik nih, saya mau bahas 5 penyebab utama kegagalan keuangan. Yang pertama adalah orang itu tidak punya visi dan misi keuangan yang benar. Nggak punya visi dan misi keuangan yang benar. Apa sih visi dan misi? Gampangnya adalah orang nggak punya tujuan dan perencanaan yang benar soal duit. Orang nggak punya perencanaan dan tujuan soal duit yang benar. Kita buka satu ayat di Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Ini bahasa Indonesianya ngomong gini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Tapi kalau bahasa Inggris yang lebih benar nih, terjemahan yang benar harusnya, jika tidak ada visi, orang-orang binasa. Jika tidak ada visi, orang-orang binasa. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Pertama, kita mesti punya yang namanya tujuan keuangan. Apa itu tujuan keuangan? Sederhananya begini, harapan kita di masa depan soal keuangan tuh bagaimana? Nah ini kita harus pikir. Kalau orang nggak mau mikir susah lah. Ini kita harus pikir. Misalnya kita kerja kantor, oke. Kerja kantor umur 55 biasanya sudah harus pensiun. Habis itu kita mau ngapain? Kalau misalnya kita masih mau kerja, apakah bisa? Kalau kita misalnya mau usaha, apa kita punya modal? Nah, itu semua direncanakan ketika kita itu sedini mungkin. Misalnya, contoh yang gampang gitu. Saya mau misalnya umur 40 tahun saya sudah bisa pensiun. Oke, kalau saya sudah bisa pensiun, berarti saya harus punya uang sekian minimal. Buat apa? Apakah buat usaha kah? Apakah buat puter kah? Atau buat apapun? Karena orang itu perlu yang namanya perencanaan. Orang perlu yang namanya tujuan. Kalau kita udah punya tujuan, kita lebih bisa buat tahu nih apa langkah yang harus kita lakukan. Saya kasih contoh yang gampang. Saya punya satu om. Om saya ini dulu dia bisnis, dia jualan kayu bahan bangunan tuh dia sangat sukses, luar biasa sukses. Semua saudara papa saya ini yang paling sukses. Nah, dia itu kalau dia jualan, dia itu sewa tempat tanah di pinggir jalan. Terus waktu uangnya banyak sekali, dia nggak pernah kepikiran bahwa dia perlu beli suatu tempat usaha yang permanen. Nah, satu kali karena ada masalah internal di dalam keluarga, dia putusin buat dia nggak buka toko lagi. Dia banyak beli tanah. Tapi tanahnya ini semuanya nggak ada yang di pinggir jalan. Nah, suatu ketika dia memutuskan buat dia mau usaha lagi, itu tanah-tanah nggak bisa dipakai. Karena bukan di pinggir jalan. Ingat ya, dia tadinya itu toko kayu. Akhirnya bagaimana? Ya dia lakukanlah macam-macam bisnis, tapi banyak yang nggak menghasilkan. Dan sekarang dia sudah tua, dia punya beberapa aset, tapi asetnya ini nggak segampang itu buat jadi duit. Nggak kayak kalau misalnya dia bisnis gitu, dia buka toko lagi, ini beda sekali. Nah, dia tidak mengerti bahwa dia perlu punya tujuan. Jadi walaupun dia punya duit banyak, dia nggak ngerti tujuan dia apa, dia nggak ngerti bahwa dia harus cari duit terus buat dia bisa hidup. Akibatnya hal ini bisa terjadi. Nah, untungnya nih, karena anak-anaknya udah pada gede dan mereka kerja, gajinya oke,
Jadi secara penghidupan mereka nggak masalah. Mereka ini maksudnya om saya dan istrinya. Tapi ini bukan kondisi ideal. Sekali lagi, semua orang itu harusnya punya yang namanya kemerdekaan finansial. Artinya nggak bergantung sama siapapun secara finansial. Yang saya maksud nih bukan gini nih, bukan suaminya kerja, istri di rumah aja, istri bergantung sama suami. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kalau misalnya orang itu terpisah, nggak ada saudara, nggak ada suami istri gitu maksudnya. Kayak nanti nih saya punya anak, kalau dia udah gede pun dia harus secara keuangan mandiri, nggak tergantung lagi sama kami sebagai orang tuanya. Nah, jadi apa yang dilakukan sama om saya itu adalah suatu kegagalan dalam tujuan keuangan. Nah, setelah tujuan, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan. Kalau orang gagal di dalam membuat tujuan dan perencanaan, kemungkinan dia bisa gagal dalam keuangan. Jadi kita udah tahu nih tujuan kita nih. Dalam tahun sekian kita mau begini, tahun sekian kita mau begini, tahun sekian kita mau begini. Oke, terus kita bikin perencanaan dong. Oke, buat saya bisa nyampe ke sana, saya harus lakukan apa nih? A, B, C, D, E. Nah, itu dua hal ini nih antara tujuan dan perencanaan ini adalah suatu hal yang paling vital di dalam keuangan. Orang-orang yang cuma taunya, saya pokoknya kerjalah, yang penting bisa makan hari ini susah maju. Ini susah maju. Kalau nggak percaya gampangnya kita lihat begini aja lah, ini paling gampang nih ya. Kalau misalnya kita punya pembantu, setiap bulan dia kerja, dia kumpulin duit, Habis itu kita lihat nih dalam 20 tahun, bagaimana hidupnya. Kalau misalnya dia nggak lakukan apa-apa, dia cuma kayak gini-gini aja, ini susah maju. Dari mana kita bisa tahu sih nih orang punya visi dan misi keuangan? Waktu diajak ngobrol tentang keuangan, kita bisa lihat, kita tahu. Orang-orang yang hidup boros sudah pasti nggak punya visi dan misi keuangan. Sudah pasti nggak punya. Kenapa? Karena kalau misalnya orang punya tujuan, pasti dia punya cara hidup. Nah, cara hidup itu sangat penting yang nanti kita akan bahas. Sementara kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komen, boleh WhatsApp aja langsung ke HP saya di 0819 32184218. Sekali lagi, 0819 maju di dalam hal keuangan. Nggak mau maju. Jadi ada orang-orang yang nggak mau aja maju. Mereka udah puas aja gitu, atau mereka memang males. Ada dua alasan sih. Pertama, bisa karena orang males. Kedua, karena mereka merasa sudah nyaman. Banyak orang itu misalnya nih, yang gampang ya kita bisa lihat itu ya, orang yang kerja buka toko. Orang itu buka toko ya, dia buka gitu dari pagi sampai malam, terus menerus selama puluhan tahun. Gak buka cabang, gak apa gitu. Setiap kali selalu melakukan caranya sama terus. Kenapa gak mau buka cabang? Nanti kalau buka cabang gak awasin langsung, takut barang hilang, takut duit hilang, takut ini, takut itu, segala macam. Atau, saya udah capek lah, saya udah gak bisa lagi lah, beginilah, begitulah, segala macam lah. Jadi udah males atau udah nyaman, jadi gak pengen aja maju. Kenapa bisa begitu? Karena ya banyak orang memang begitu. Gak pengen maju. Pengennya status quo. Status quo itu adalah keadaannya tetap begini. Padahal dunia berputar terus. Saya waktu itu dengar ya, awal-awal Tokopedia, Shopee dan sebagainya lagi tren. Tahu-tahu toko-toko di Mangga 2, toko-toko di Harko, Glodok, jadi sepi.
Gara-gara online, semua orang beralih belanjanya pakai online. Nah, ada orang-orang yang sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Jadi orang-orang yang udah buka toko itu mereka juga sekalian jualan online. Banyak orang yang belum siap. Akibatnya begitu jumlah pengunjung menurun drastis, mereka punya bisnis ikut kena imbas. Alasannya tanya kenapa? Ya males lah, nggak ngerti lah, apalah. Udah nyaman lah cara begini. Nah, dunia itu kan berputar terus. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang sama terus-menerus. Karena perkembangan zaman itu berubah terus. Orang tuh dulu itu sama sekarang ini sangat berbeda. Perilaku orang berbeda, cara hidup orang berbeda, gaya hidup orang berbeda, teknologi berbeda, semua berbeda. Saya suka belanja di supermarket. Saya suka belanja di supermarket. Kenapa? Buat saya pergi ke supermarket itu hiburan. Enak lah gitulah lihat barang-barang gitu, belanja pelan-pelan. Istri saya suka belanjanya pakai online. Kalau kita tahu harga, online itu bisa lebih murah jauh daripada beli konvensional. Saya kasih contoh yang gampang adalah sabun. Sabun itu biasanya saya beli harganya itu kalau lagi promo yang ukuran sabun cair 450 ml. Kalau lagi promo harganya 17.000. Kalau nggak promo harganya 20.000. Tapi kalau kita beli online, rata-rata harganya itu harga promo. Nah, dan kalau kita belanja dengan minimum order sekian, kita gratis ongkir. Jadi sebetulnya kita bisa beli online lebih murah, lebih hemat. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti, kita terus-menerus belanja konvensional nih kayak saya gitu ya. Ya akibatnya kita bayar duit lebih mahal. Nah banyak orang itu nggak mau maju, nggak mau belajar teknologi, nggak mau melakukan ekspansi usaha, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau belajar. Selalu berpuas diri, tapi akan ada waktunya di mana cara kita bisnis itu nggak bisa lagi kayak begitu. Akan ada waktunya itu. Bisnis yang sekarang kita wariskan kepada anak-anak kita nantinya, itu mungkin nggak bisa diwariskan lagi. Atau kalau kita wariskan pun cara kerjanya sudah jauh berubah. Ini yang orang-orang banyak nggak sadar. Apalagi kalau orang-orangnya udah mulai punya umur, udah mulai males. Aduh, mau inovasi apa lagi sih? Mau apa lagi gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya udah tua dan udah punya duit. Ya udahlah, saya kan udah punya duit nih, toko nggak terlalu jalan, ya udahlah nggak apa-apalah. Tapi ini namanya penghalang orang dari maju. Ini penghalang orang dari maju. Zaman dulu orang mikirnya begini nih, ini zaman dulu banget nih. Kita nih harus kerja keras. Kerja keras, terus udah gitu harus hidup hemat, tabung uang sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kita masa tua enak. Zaman dulu banget mungkin ini bisa dilakukan. Tetapi kita orang-orang zaman sekarang mengerti bahwa ada yang namanya inflasi. Dan inflasi itu sangat tinggi. Kalau kita cuma taruh uang di bank, sekarang itu bank ya kalau misalnya kita deposito aja, itu bunganya setahun cuma 4%. Kalau kita cuma di tahapan doang, bunganya kurang dari 1% setahun. Sedangkan inflasi, kalau lagi normal, bukan pas lagi COVID begini, itu normalnya 1 tahun sekitar 8-10%. Jadi, duit yang kita taruh di bank itu semakin lama nilainya akan semakin berkurang. Tapi orang nggak sadar. Orang pakai cara-cara zaman dulu untuk hidup di masa sekarang. Ini nggak bisa dilakukan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita jadi orang mesti maju. Pikiran kita mau maju, kita mau belajar. Bagaimana caranya supaya bisnis kita lebih bagus lagi. Zaman dulu yang namanya material itu ya itu kita datang ke satu toko, kita bilang mau beli apa, nanti ada karyawan, terus kirim gitu. Bosnya ada di sana. Zaman sekarang material tuh modelnya tuh kayak Mitra 10 lah, kayak Royal Bangunan semacamnya. Ini udah supermarketnya bahan bangunan modern. Beda sama zaman dulu. Orang lebih nyaman belanja tempat kayak begitu, tempatnya gede, pilihannya banyak, ada AC-nya.
dan sebagainya. Ini semua tuh namanya perkembangan zaman. Nah, kita kalau kita mau berhasil di dalam keuangan nih, kita harus berpikiran maju. Nah, berpikiran maju ini sesuatu yang kita harus latih. Gak boleh jadi orang tuh males. Gak boleh, pantang. Oke. Nah, terus alasan ketiga, kenapa orang gagal dalam keuangan? Alasan nomor 3 adalah, mari kita lihat satu ayat dulu di 1 Korintus 15 ayat 10. Ini yang alasan yang kedua nih. 1 Korintus 15 ayat 10. Ini Paulus yang ngomong nih. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi Paulus bekerja lebih keras daripada semua rasul. Jadi dia adalah rasul yang pengen maju. Dia adalah rasul yang pengen maju. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, Paulus yang menulis paling banyak surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru dibandingkan dengan semua rasul lainnya. Memang rasul-rasul lain ada yang tulis, tapi nggak semuanya dimasukin ke dalam Alkitab. Kenapa Paulus punya yang paling banyak? Karena dia itu kerja paling keras. Dia paling mau maju. Alasan ketiga kenapa orang nggak berhasil secara keuangan, karena nggak disiplin secara keuangan. Nggak disiplin. Jadi kan tadi kan kita tahu nih, yang pertama itu adalah kita mesti punya tujuan dan perencanaan. Kalau kita udah punya tujuan dan perencanaan, kita mesti disiplin ngikutin tujuan dan perencanaan itu. Contoh yang paling sederhana begini nih. Kalau kita udah ngomong setiap bulan kita mau nabung 1 juta, ya kita tabunglah 1 juta. Selesai. Kalau kita ngomong kita mau pendapatan kita naik sekian persen setiap tahunnya, ya itulah yang harus kita lakukan. Jangan cari alasan, jangan tunda-tunda, jangan lakukan hal-hal yang sebaliknya. Mudah sekali buat kita untuk menyerah pada tekanan kalau kita nggak disiplin. Contoh yang gampang begini. Misalnya kita sudah budget nih, kita mau nabung duit. Lalu kita pergi ke mall. Lalu mallnya karena pandemi sale. Ini harusnya 200.000 sekarang jadi 50.000. Terus kita pikir oke lah kita beli aja lah. Beli. Pergi lagi, ketemu lagi begini, beli lagi. Mestinya kita nabung sebulan 1 juta, karena banyak yang begitu, akhirnya nabungnya cuma 500.000. Ini namanya apa? Tidak disiplin. Nah, tidak disiplin sedikit akan menyebabkan tidak disiplin banyak. Tidak disiplin banyak akan menyebabkan kegagalan keuangan. Orang itu ya kalau misalnya dia rumahnya itu banjir misalnya, banjir. Banjir itu nggak tiba-tiba biur semua rumah langsung hilang. Dia tuh pelan-pelan airnya naik. Tiba-tiba udah tinggi. Tapi ini bukan sesuatu yang begitu biur langsung rumahnya hilang, langsung 2 meter. Enggak. Sama kayak kita nih, kalau kita nggak disiplin buat hal kecil, kita nggak akan disiplin buat hal besar. Nah ketika kita nggak disiplin buat hal besar, kita lihat kegagalan terjadi. Coba waktu itu begini, gini. Tapi udah telat. Orang itu tersandung bukan karena gunung, orang tersandung karena batu kecil. Batu kecil menyebabkan orang tersandung, bukan gunung. Oleh karena itu kita mesti disiplin. Disiplin sama apa? Sama visi misi yang sudah kita buat. Jadi tujuan perencanaan kita adalah sesuatu yang harus kita pegang baik-baik. Kalau misalnya kita nggak disiplin, kita nggak konsisten, jangan harap kita bisa berhasil. Ini bukan Tuhan nggak memberkati,
Tuhan sudah memberikan apapun yang kita perlu untuk berhasil. Tapi kita ini mesti ngerti bahwa dunia ini, ya kita punya free will. Kita punya kehendak bebas apa yang mau kita lakukan di dalam hidup ini. Salah satunya adalah kita bisa memilih untuk mau disiplin apa enggak. Sederhana aja. Jadi bagaimana? Ya kalau misalnya kita mau berhasil dalam keuangan kita, ya kita harus disiplin dan harus konsisten. Disiplin dan konsisten. Itu aja kuncinya, disiplin konsisten. Kalau misalnya enggak, ya jangan heran nanti, kok ternyata begini ya. Kalau udah 20 tahun kemudian, kita udah siap pensiun, tapi ternyata nggak ada dana, terus kita baru menyesal, sudah terlambat. Kalau anak kita berhasil, ya udahlah kita bergantung sama anak kita. Kalau mereka nggak berhasil, bagaimana? Kalau kita lihat ya, ada artis-artis zaman dulu, atlet-atlet zaman dulu yang hebat-hebat, pendapatannya besar-besar, sekarang hidupnya sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dulu ada satu artis ya, siapa namanya? Pepen kalau nggak salah. Yang waktu saya kecil tuh ada yang telepon tuh di RCTI itu buat dapetin duit dari kuis. Dia kasih pertanyaan, kalau jawabannya benar dapat duit. Lupa saya siapa namanya. Berapa lama yang lalu saya lihat di berita dalam keadaan sakit, miskin, gak ada biaya buat berobat. Aduh kasihan sekali. Padahal dulu sangat jaya. Dulu sangat jaya. Kita udah biasa lah dengar kayak gini lah. Kenapa bisa begitu? Karena waktu mereka bisnisnya bagus, mereka pekerjaannya bagus, tidak ada disiplin keuangan. Jadi punyai perencanaan, punyai tujuan, mau maju, disiplin, nah itu tuh yang bisa bikin kita nih jadi orang maju. Kalau misalnya enggak, ya jangan heran lah. Jangan heran lah. Dunia ini lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Dunia ini lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Kenapa? Karena lebih banyak orang nggak disiplin daripada orang disiplin. Lebih banyak orang yang nggak membuat perencanaan daripada yang membuat perencanaan. Lebih banyak orang yang nggak punya visi daripada yang punya visi. Lebih banyak orang yang nggak konsisten daripada yang konsisten. Lebih banyak orang yang nggak mau maju daripada yang mau maju. Banyak orang ya udahlah, hidup ya udahlah, terserah aja lah mau gimana lah, terserah lah. Terserah Tuhan. Kayaknya rohani banget. Sebetulnya enggak. Tuhan yang mau kita maju, tapi kalau kita nggak mau gerak bagaimana? Oke, kita sampai sini dulu, kita break dulu. Kalau ada yang mau komen, mau tanya, mau komen, mau tanya, boleh silakan kontak di 0819 download di App Store. Mungkin maksudnya aplikasi buat jual beli saham kali ya. Terus ada temannya nganjurin dia buat ikut, tapi dia ragu karena bank kastodinya itu BCA. Nah, saya jelasin yang ini dulu nih. Kalau bank itu, dia itu taunya cuma jual produk. Jadi, kayak misalnya, kalau kita nasabah di bank, dia itu nanti jualin macam-macam lah produknya, tapi bukan produk dia sendiri. Dia jual asuransi dari bank apa, atau dia jual reksadana, tapi bukan produk dia sendiri semuanya. Dia itu dapat fee dari jualan. Dia dapat fee dari jualan, tetapi bukan dia yang punya produk. Artinya, kalau terjadi sesuatu, bank itu tidak bisa disalahkan. Sekali lagi, kalau terjadi sesuatu, bank itu tidak bisa disalahkan. Misalnya Anda beli asuransi dari bank BCA. Tapi yang punya asuransi itu bukan BCA. Yang punya itu misalnya Manulife misalnya. Saya nggak tahu yang kerjasama apa. Saya cuma kasih contoh. Misalnya Manulife. Kalau terjadi sesuatu dalam arti misalnya perusahaannya bangkrut atau misalnya klaim nggak keluar, BCA tidak bisa disalahkan. Jadi
Kalau gitu bagaimana dong? Kita harus menyelidiki terlebih dahulu produk yang kita mau beli ini. Apakah perusahaannya terdaftar OJK? Apakah klaimnya aman apa enggak? Nah, kita harus lihat track record dari perusahaan itu. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Sekali lagi nggak ada jaminan. Tapi ini lebih aman. Jadi kita ini harus ngerti nih bagaimana yang aman, bagaimana yang nggak aman. Kemarin itu ada masalah di Indosuria. Orang punya dana puluhan T nyangkut. Akhirnya katanya ada titik terang lah. Si Indosurianya itu akan bayar secara sedikit-sedikit, tapi bunganya nggak dikasih lagi. Ya lebih bagus daripada nggak ada duit balik sama sekali. Om saya sendiri adalah nasabah Bumi Putra, terus Bumi Putranya macet sudah 2 tahun. Dia belum dibayar klaimnya. Bagaimana dong? Ya, intinya adalah kita harus bijaksana. Bukan berarti kita nggak bisa percaya. Banyak orang itu mereka investasi dan mereka untung. Jadi kita harus lihat perusahaannya, kita harus lihat track recordnya, kita harus lihat apakah ini di bawah OJK apa enggak. Nah, bank itu di bawah OJK. Dan uang itu kalau misalnya dilikuidasi, uang itu bisa kembali, ada syaratnya. Jumlahnya di bawah 2 miliar dan bunganya itu tidak lebih besar dari anjuran OJK. Lebih dari itu nggak bisa. Misalnya kita taruh duit 5M, banknya likuidasi. Yang keluar cuma 2M. Jadi ya ada resiko lah intinya. Makanya kita harus bijaksana. Lalu pertanyaan selanjutnya, dia ikut satu reksadana. Sekarang jadinya karena semua duitnya dan duit orang tuanya taruh di sana, akhirnya sekarang macet. Harus bagaimana? Begini, saya pernah kasih aturan investasi. Kapan kita boleh investasi? Pertama, kita harus sudah punya asuransi. Jadi jaminan buat kita punya kesehatan. Kedua, kita mesti sudah punya dana darurat. Ketiga, baru kita boleh punya investasi. Artinya apa? Uang yang kita boleh pakai buat investasi itu adalah uang yang nggak kepake. Uang yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Artinya kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu, uang itu hilang, keadaan Anda baik-baik saja. Kemarin itu saya dengar ada orang, ini baru nih, belum lama nih, ada orang di berita, dia pakai duit yang harusnya dia pakai buat bayar cicilan, bayar ini apa segala macam, semuanya dia belikan saham. Sekarang sahamnya itu macet, nyangkut karena nggak ada orang mau beli nih. Harganya udah terlalu tinggi, dia beli pas harganya udah terlalu tinggi dan sekarang nggak ada yang mau beli, jadi nyangkut aja tuh. Akibatnya dikejar-kejar hutang. Nah, ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kita mau jadi orang yang bijaksana. Dalam hal keuangan, kita harus jadi orang yang bijaksana. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya orang itu kan butuh yang namanya pengalaman. Kalau misalnya udah kena sekali, ya lama-lama mungkin dia lebih bijaksana, ya udahlah. Terus harus bagaimana sekarang? Nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita tunggu aja. Mudah-mudahan uangnya keluar. Jadi itu aja sih. Yang paling penting lain kali pokoknya ingat aja kalau kita mau investasi tidak boleh menggunakan uang panas, istilahnya uang panas. Mesti pakai uang dingin, uang yang nggak kepake. Pastikan juga sebelum kita investasi kita sudah terproteksi secara kesehatan, secara jiwa. Terus kita sudah punya dana darurat kalau misalnya kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, baru kita boleh investasi. Jangan investasi terlebih dahulu. Kalau terjadi sesuatu, semua bisa hilang. Oke, saya harap ini menjawab pertanyaan saudara. Oke, sekarang next. Saya punya waktu sedikit, jadi saya akan cepat. Kenapa orang gagal keuangan? Alasan nomor 4, nggak sabar. Nggak sabar. Yakobus 5 ayat 7, petani itu harusnya
Sabar dan dia yang menikmati hasil panennya terlebih dahulu. Saya buka aja deh. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kita harus ngerti petani nih ya. Mereka kerja berbulan-bulan cuma buat satu kali panen. Sekali lagi, mereka kerja berbulan-bulan cuma buat sekali panen. Ini adalah kesabarannya seorang petani. Kalau kita buka toko, setiap hari kan orang belanja. Kita setiap hari dapat uang. Petani itu nggak setiap hari dapat uang. Mereka dapat uang tergantung dari kapan panennya jadi. Mangga misalnya. Mangga itu setahun kan ada musim sekali. Jadi setahun cuma untung sekali. Habis itu gimana? Habis itu selama 11 bulan, mereka harus menyiapkan pohonnya supaya nanti pas musim panen keluar buah banyak. Nah, kita ini perlu ngerti nih. Dalam segala sesuatu ada yang namanya waktu untuk proses. Kita udah kerjakan segala sesuatunya dengan benar, habis itu apa? Kita bersabar. Pada waktunya akan tumbuh buahnya. Kalau kita nggak sabar, kita tanam buah nih, kita tanam, kok nggak kelihatan tunas ya? Udah tunggu 2 minggu, terus kita korek aja, udah saya korek aja lah. Korek, nggak jadi tumbuh tanamannya. Nah, banyak orang suka begitu. Sama keuangan, sama. Kalau kita punya perencanaan jangka panjang, jangan di tengah-tengah dikorek. Kita siapin dana pensiun, jangan di tengah-tengah kita korek, ambil semua. Oh, mesti kepake nih buat ini, buat itu, segala macem. Nggak bisa jadi. Begitulah. Nah, bagian terakhir, penyebab kenapa orang gagal secara keuangan adalah tidak evaluasi. Semua orang boleh gagal, tetapi semua orang mesti evaluasi. Kalau nggak evaluasi, bisa gagal lagi. Penting sekali. Ayatnya di Ratapan 3 ayat 40. Ratapan 3 ayat 40. Ratapan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Orang nih nggak banyak mikir nih. Makanya mereka bisa gagal nih. Orang yang suka evaluasi adalah orang yang suka mikir. Mikir nih. Oke, saya udah kerjakan A, kerjakan B, kerjakan C, kerjakan D. Hasilnya kenapa begini? Di mana kira-kira kurangnya? Di mana saya bisa tingkatkan? Ini namanya evaluasi. Jangan berpikir bahwa, saya udah tahu semuanya lah, saya udah ngerti lah, pokoknya semua pasti beres lah. Ketika gagal terus kita down aja udah brok. Enggak. Emangnya bisnis bakal sepi terus? Emang kalau kerja kita bakal gagal terus? Enggak. Kalau kita evaluasi, kita bisa meningkatkan kemampuan diri. Seperti yang saya biasa sudah bilang, uang itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Uang itu adalah sesuatu yang akan tertarik kepada kita. Cara supaya uang bisa tertarik kepada kita harus menjadi pribadi yang menarik. Kita harus menjadi pribadi yang menarik. Salah satunya adalah kita terus-menerus introspeksi diri. Introspeksi diri. Kenapa pelanggan nggak lagi datang ke tempat saya? Saya buka restoran misalnya, restorannya udah rasanya kurang enak mungkin. Orang nggak datang lagi karena kurang enak. Beda sama dulu. Atau porsinya sekarang jadi kecil, dulu gede dan sebagainya. Nah, ini semua kita harus lakukan. Kalau kita nggak mau lakukan, jangan heran kita punya keuangan gagal. Dulu kita pernah bangkrut, oke, pelajarin kenapa, belajar lagi sekarang harus bagaimana. Misalnya contoh yang gampang lah, waktu itu saya main saham terus saya gagal, terus gimana dong? Sekarang saya mau belajar namanya diversifikasi. Nggak boleh semua uang percayain sama satu saham. Sederhana. Gitu deh. Ini berbuang waktu, jadi saya harus cepetin, saya harus udahin.
Kalau ada yang mau tanya soal keuangan, terutama soal keuangan atau soal lain-lainnya, boleh kontak saya langsung ke 081932184218. Saya juga jual produk keuangan, kalau ada yang mau tanya soal itu juga boleh kontak ke saya. Kalau ada yang diberkati, mau memberkati acara ini, mau memberi, boleh kontak juga ke nomor yang itu. Terakhir, saya mau kasih tahu bahwa saya punya buku rohani, saya bikin sendiri. Bentuknya itu adalah PDF. Jadi kalau ada yang mau, silakan WhatsApp ke saya, ntar saya kirim pakai WhatsApp. Itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe ke saya punya channel di YouTube sama di IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. God bless you.